Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah Poten peninggalan Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Widiatmoko Budi Prayoga dengan NIM K242505332 dari Prodi S1 Psikologi. Perkenalkan, nama saya Agatha Albertina Ristia Putri dengan NIM K2425054 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Clarista Eva Putri Pratama dengan NIM K242505040 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama aku Faradis Kalastafi Amanda dengan NIM K2425056 dari Prodi S1 Psikologi. Perkenalkan, nama saya Daniswara Ayu Krisna Putri dengan NIM K242505542 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Faransia Citra dengan NIM K242505545 dari S1 Psikologi. Ayo simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Ponten Mangkunegaran. Ponten Mangkunegaran itu adalah ponten peninggalan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VII, merupakan situs bersejarah yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus atau MCK untuk masyarakat sekitar dan para punggawa Mangkunegaran. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya yang terletak di Jalan Belitung, Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ponten Mangkunegaran memiliki bahasa lain dalam bahasa Belanda yaitu Bedles Mangkunegaran yang artinya kamar mandi milik Praja Mangkunegaran. Kampung Kestalan, tempat ponten ini berada, dulunya merupakan kampung para joki kuda dan kandang kuda pacuan milik Pura Mangkunegaran. Lokasi latihan pacuan kuda sekarang menjadi stasiun balapan. Kampung Kestalan lebih dulu eksis sebagai stal atau kandang kuda daripada Ponten Mangkunegaran. Sejak tahun 1810-an awal, Kestalan sudah disebut sebagai sarang kuda pacuan terbaik di Surakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ponten. Ponten Ngebrusan ini dikenal sebagai kampung yang dekat dengan kandang kuda milik Legiun Kadipaten Mangkunegaran. Nama Ponten sendiri berasal dari kata fontein yang dalam bahasa Belanda berarti air mancur. Hal tersebut sesuai dengan cara kerja ponten yang mengalirkan air melalui lubang-lubang di berbagai sudut, tidak menggunakan gayung ataupun timba. Nama ponten ini juga dipakai oleh masyarakat karena bentuk bangunan tersebut bagus seperti air mancur, tidak seperti kamar mandi atau kakus pada umumnya. Pada awal abad ke-20, terkait erat dengan upaya mengatasi wabah penyakit, khususnya wabah pes yang melanda di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebuah MCK dibangun untuk mengatasi masalah air bersih yang letaknya tidak jauh dari Pura Mangkunegaran. Desain bangunan diserahkan kepada Thomas Karsten, arsitek ternama dari Belanda yang terkenal lekat dengan gaya arsitektur Indis. Ponten didesain tanpa atap untuk membuka akses udara dan sinar matahari, sehingga bagian dalam bangunan tidak lembab dan menjadi sarang penyakit. Hai, di sini saya akan menjelaskan detail arsitektur Ponten Mangkunegaran. Secara arsitektural, bangunan yang terletak di Kestalan ini merupakan perpaduan dari arsitektur tradisional dan modern pada masa itu. Ponten menjadi fasilitas sanitasi modern yang terdiri dari bilik mandi pria di sisi timur, bilik mandi wanita di sisi barat, dan bilik mandi anak-anak pada bagian tengah. Pada awalnya sumber air didapat dari sistem aliran mandiri, tidak berasal dari sumur. Namun setelah tahun 1959, sumber air sudah berasal dari sumur dan terhubung langsung ke Kali Pepe sebagai tempat pembuangan air dari Ponten. Pasca kemerdekaan, masyarakat di wilayah Ngebrusan mulai memiliki sumur dan kamar mandi pribadi di rumah masing-masing. Ponten kemudian secara perlahan ditinggalkan sehingga tidak terawat. Bangunan ini kemudian dipugar pada tahun 2007 oleh Kanjeng Raden Tumenggung Harya Kistuboko. Ponten Mangkunegaran telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2013. Namun, keberadaan
Ponten saat ini menjadi ruang publik yang ramah untuk dikunjungi.